Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari Rabu 8 September 2021. Sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian yang pastinya mendatangkan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai pada pembacaan kita 2 Tawarik pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian dari pasal yang kita baca hari ini, kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat mengerti apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal 5 ini kita sungguh bersyukur oleh karena kita diberikan satu teladan bagaimana menghargai rumah Tuhan, yakni rumah tempat kita berjumpa dengan Tuhan dalam kebahagiaan. Sekitar 480 tahun yang lampau pada masa Salomo, tak kala Musa menabiskan kemah pertemuan, awan kemuliaan Tuhan menutupi kemah itu. Itu tertulis dalam Keluaran pasal 40 ayat 34. Ini yang disebut Shekinah, awan kemuliaan Tuhan turun atas umatnya. Kemiripan terjadi juga pada saat Tuhan memutuskan untuk diam di bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Keputusan Tuhan untuk membuktikan bahwa Ia ingin selalu dekat dengan umatnya. Ia berada di tengah-tengah umatnya bukan dalam kesementaraan tapi dalam kekekalan atau keabadian. Sebab itu rumah Tuhan adalah tempat di mana semua orang mendapatkan kesempatan untuk berbakti dan menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tidak salah kalau pemazmur Daud mengatakan, hatiku hancur merindukan pelataran-Mu. Itu ungkapan Daud bagaimana rumah Tuhan menjadi tempat persekutuan yang intim dengan Tuhan. Menghayati makna rumah bagi Tuhan sebagai tempat untuk tinggal di antara umatnya membuat Salomo takjub dan memuji kebesaran Tuhan yang telah mengikat perjanjian dengan Daud. Berdasarkan perjanjian itulah Salomo berlutut, menengadah tangannya dan memohon kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 sampai 17, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sebagai wujud doa Salomo kepada Tuhan. Salomo menyadari bahwa bait Allah atau rumah Tuhan yang sesungguhnya bagi Tuhan merupakan hal yang kecil. Dan sesungguhnya bukanlah tempat yang layak bagi Tuhan untuk tinggal. Namun Tuhan yang telah mengikat perjanjian dengan bangsa itu, Ia rela tinggal bersama dengan umatnya. Kesadaran itu yang mendorong Salomo menaikkan permohonan agar Tuhan membuka mata atas rumah itu dan menjadikannya sebagai tempat bagi siapapun yang datang untuk mengadukan persoalan pergumulan hidup, mendapatkan pengampunan, memohon pertolongan, pemeliharaan dan perlindungan, juga pemulihan. Itu tertulis doa Salomo dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-42. Tuhan memperhatikan doa dan persembahan kurban Salomo dan umat Israel yang datang bersama dengan sang raja Salomo. Ia mengirim api dari langit dan kemuliaannya memenuhi bait Allah. Sebuah perkumpulan raya berlangsung selama 23 hari. Kesempatan Salomo dan umatnya mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ada Shekinah,
kemuliaan Tuhan hadir di tengah umatnya. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain daripada kita berjumpa dengan Sang Pencipta. Tidak ada yang lebih membahagiakan ketika kita disebut anak-anaknya dan kita menyebut Tuhan Sang Pencipta Bapa. Sehingga ada satu hubungan yang sedemikian akrab. Karena itu bersyukurlah kalau kita boleh mengalami penebusan. Terlebih kita sebagai orang percaya mengalami penebusan di dalam Kristus yang nyata. Maka tubuh kita juga disebutkan sebagai bait kediaman Roh Kudus, bait Allah. Sehingga kita mesti menjaga bahwa tubuh yang disebut bait Allah ini dengan hal-hal yang baik, sehingga Allah berkenan hadir di tengah kehidupan umatnya dan tubuh kita yang disebut baitnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita juga menghargai ibadah di dalam gereja. Sebagai orang percaya, orang Kristen, seharusnya gereja, tempat kita beribadah, menjadi rumah bagi kita. Untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Gereja juga menjadi wadah bagi siapapun yang rindu bertemu, berjumpa, dan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu gereja dapat disebut sebagai rumah doa untuk sujud menyembah dan menaikkan permohonan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi ini gereja kita mulai dibuka tentu saja dengan protokol kesehatan yang tetap harus dijaga secara ketat. Nah, memungkinkan untuk bulan mendatang kita juga merindukan untuk sesepuh gereja yang memungkinkan sudah vaksin bisa untuk menghadiri kembali di dalam pertemuan ibadah raya. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita semua, baik yang sepuh, yang muda, remaja, anak-anak semua, memiliki kerinduan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Walaupun mungkin sementara waktu kita tidak bisa beribadah di gereja seperti sebelum pandemi COVID ini terjadi. Tetapi kerinduan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidaklah memudar walaupun kita harus beribadah di rumah. Dan ketika ada kesempatan untuk beribadah di gereja, kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, mari kita memiliki kerinduan seperti Daud, seperti Salomo yang sungguh mengalami kebahagiaan dan sukacita ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan biarlah itu juga boleh menjadi kebahagiaan bagi kita yang merindukan rumah Tuhan, yang senantiasa ingin memuji menyembah Tuhan dan mengalami hadiran Tuhan yang membuat kita hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam semangat juang menjalani kehidupan karena bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi sehat, ya, kesempatan gereja sudah membuka untuk beribadah dengan segala protokol kesehatan yang kita mau lakukan. Mari kita hadir dalam pertemuan ibadah. Kalau yang saat ini masih belum berkesempatan untuk hadir, nikmatilah hadirat Tuhan di rumah bersama-sama dengan saudara seiman yang berada di gereja, sehingga kita boleh mengalami kebahagiaan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat menerapkannya, memiliki kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, yang membahagiakan dalam hidup kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga itulah yang memberikan semangat kami menjalani kehidupan. Walaupun banyak tantangan, walaupun pergumulan belum terselesaikan, walaupun persoalan silih berganti, tetapi kami percaya perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan yang mampukan untuk kami mengatasi semuanya itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami sekali lagi untuk dapat menerapkannya dalam hidup kami.
Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.